dia tidak punya uang untuk membayar jika dirinya ikut makan. Terlihat saat membayar, sang nenek mengeluarkan uang receh yang menandakan jika uangnya tidak seberapa. Karena sadar dengan keadaan sulit sang nenek, Sangwo pun mengurungkan niatnya untuk membeli baterai miliknya. Dia merasa kasihan pada neneknya jika harus meminta membelikan baterai gamebot miliknya. Lalu mereka berdua pun pulang menaiki bis untuk kembali ke desa mereka. Sebelum berangkat, sang nenek bertanya kepada Sangwo jika mau makan apa. Sangwo pun berkata jika dia ingin makan pai coklat karena dia melihat seorang anak sedang memakannya. Dengan membawa pembungkus pai yang terjatuh, sang nenek pun pergi ke sebuah toko. Ternyata toko yang dikunjunginya itu adalah toko milik sahabatnya yang sudah tua. Dengan menggunakan bahasa isyarat, dia mengatakan jika ia ingin membeli 2 pai coklat. Tapi sang pemilik toko sekaligus kawan lamanya itu memberikan banyak sekali pai coklat untuk sang nenek. Kawannya itu menolak uang yang diberikan sang nenek kepadanya, tapi sang nenek tidak enak hati. Dia memberikan sayur kering miliknya sebagai balas budi terhadap temannya itu. Sahabatnya juga mengatakan datanglah lagi untuk berkunjung sebelum salah satu dari kita meninggal nantinya. Sungguh perbincangan yang sangat bermakna. Dan akhirnya sang nenek pun pergi dari sana. Sesampainya di bis, dia belum memberikan pai coklat itu kepada Sangwo. Di sini nenek menyuruh Sangwo untuk pulang duluan bersama temannya. Dia pun menitipkan kain yang berisikan sayuran kepada Sangwo. Karena merasa malu dengan teman-temannya, dia pun menolak titipan sang nenek. Bis itu pun meninggalkan sang nenek yang masih berada di luar. Dan akhirnya Sangwo pun tiba duluan. Dia pun menunggu kedatangan sang nenek. Bis demi bis pun telah terlewati. Tapi Sangwo merasa heran kenapa neneknya belum juga datang. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Sangwo melihat sang nenek telah tiba dengan berjalan kaki. Ternyata sang nenek berjalan kaki dari pasar hingga ke desa karena dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar ongkos bis. Malam harinya, Sangwo memaksa sang nenek untuk menemaninya buang air besar di toilet. Dan lihatlah sang nenek, dengan sabar dia menunggu Sangwo yang sedang buang air. Dia tidak mempedulikan dinginnya di tengah malam itu. Suatu hari, Sangwo meminta sang nenek untuk memotong rambutnya. Dia memotong rambutnya agar bisa terlihat tampan di depan anak tetangganya yang ia sukai. Dan sang nenek tidak menolak. Dia selalu ingin menyenangkan hati sang cucu. Helai demi helai rambut pun terpotong. Dan tanpa sadar, Sangwo tertidur karena lama menunggu. Tak lama kemudian, Sangwo tersadar dan berkaca. Tapi Sangwo begitu kecewa dengan potongan neneknya itu karena tidak sesuai dengan keinginannya. Apalah daya, sang nenek pun kembali membersihkan alat-alat guntingnya. Malam harinya, sang nenek memberikan gamebot kepada Sangwo. Sangwo mengatakan jika gamebot itu tidak bisa dimainkan lagi karena tidak memiliki baterai. Tapi sang nenek malah mengkado gamebot itu, yang membuat Sangwo berpikir jika neneknya ini sudah aneh. Keesokan harinya, sang nenek membawa Sangwo berkunjung ke rumah tetangganya, yaitu pria tua di tempo hari yang menolong Sangwo tersesat. Tujuan sang nenek adalah menjenguk pria tua itu. Pria tua itu sedang sakit dan pria tua itu berkata jika dia baik-baik saja. Aku hanya menyusahkan orang-orang yang ada di sekitarku, ungkapnya. Lagi pula tidak apa-apa, tak lama lagi juga aku akan meninggal, ungkapnya. Sang nenek dengan niat baik memberikan kotak makanan yang pernah diberikan anaknya tempo hari. Dia sudah susah tapi masih sempat-sempatnya bersedekah. Tak lama kemudian, Sangwo membawa seluruh mainannya pergi ke sebuah tempat. Tujuannya adalah bermain bersama dengan anak tetangga yang ia sukai. Tapi apa daya, nasib sial menimpanya. Seekor sapi liar mengejar dirinya saat berjalan. Untung saja di sana ada Choi, seorang anak desa yang selalu ia jahati. Berkat anak tersebut, Sangwo akhirnya bisa selamat. Sangwo pun meminta maaf sambil menangis karena selalu jahat kepada Choi. Choi malah tersenyum, tidak ada sedikit pun dendam yang tersirat di hatinya. Dan dia pun segera pergi meninggalkan Sangwo. Sangwo pun dalam keadaan terluka kembali ke rumah neneknya. Namun di saat perjalanan pulang, dia merasakan sesuatu di saku celananya. Ternyata itu kado yang kemarin malam neneknya buat. Di dalam kado itu terdapat sebuah gamebot miliknya beserta 2 lembar uang di dalamnya. Ternyata sang nenek menyisihkan uang hasilnya berjualan agar Sangwo bisa membeli baterai gamebot miliknya.
Di sini Sango tidak kuat lagi dan menangis sejadi-jadinya. Dia merasa terharu dengan kepedulian sang nenek kepadanya. Dia pun tampak menangis melihat sosok tua sang nenek yang sedang menunggu kepulangannya. Sang nenek melihat cucunya yang terluka. Dia pun mengusap air mata sang cucu. Ternyata sang nenek telah menunggu Sango karena ingin memberikan surat yang dikirimkan oleh sang ibu. Sang ibu mengatakan jika dalam waktu dekat ini sang ibu akan menjemputnya pulang. Lalu malam harinya Sango pun mengajarkan sang nenek untuk bisa menulis. Dia mengajarkan tulisan pertama bertuliskan "Aku sedang sakit". Kemudian disambungkan dengan tulisan kedua yang bertuliskan "Aku rindu padamu". Dengan keadaannya yang sudah tua, sulit bagi sang nenek untuk bisa mempelajari semua itu. Karena Sango juga sadar jika nenek tidak bisa berbicara, tidak mungkin sang nenek mengabarkan kondisinya di kampung menggunakan telepon. Karena itulah Sango berusaha keras mengajar sang nenek untuk menulis surat, dan kemudian Sango mengatakan jika nenek sedang sakit, kirimlah ia surat kosong agar aku tahu jika nenek sedang sakit. Dan aku akan segera cepat mengunjungimu, ungkap Sango. Sango pun tak bisa lagi menahan tangisannya, mengingat dia akan pergi meninggalkan sang nenek sendirian. Sang nenek pun menangis mendengar sang cucu yang mulai peduli kepadanya. Lalu saat nenek sudah tertidur, Sango memasukkan benang ke dalam jarum. Dia telah mempersiapkan itu agar nantinya sang nenek tidak kesusahan saat menjahit. Dan Sango pun tertidur bersama sang nenek untuk terakhir kalinya. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan sang ibu yang kembali menjemput Sango. Di sana sang nenek pun menemani keduanya menunggu bis untuk pulang. Sang ibu sendiri berjanji akan sering mengunjungi sang nenek nantinya. Sango hanya bisa terdiam agak menjauh dari sang nenek. Dia merasa malu dengan ibunya jika terlihat dekat dengan si nenek. Dan tak lama kemudian bis pun datang. Sebelum naik ke dalam bis, Sango memberikan gambar mainan miliknya agar disimpan oleh sang nenek. Sang neneknya mengetuk jendela bis, tapi Sango tidak ingin melihat wajah neneknya. Karena jika ia melihat, pasti ia akan sangat bersedih. Dan saat bis sudah berjalan, barulah Sango menuju ke belakang bis untuk melihat ke arah sang nenek. Dia juga memberikan sebuah isyarat jika neneknya harus bersabar. Dan Sango pun melambaikan tangannya kepada sang nenek. Dengan perlahan bis meninggalkan desa tersebut. Dan sang nenek pun kembali ke rumahnya dengan langkah yang pelan. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa.